itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah di mana terjadinya proses pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan memberikan peluang yang besar kepada anak secara aktif untuk mengkonstruk kompetensi terhadap sikap dengan melalui beberapa tahap, yaitu mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, dan mengumpulkan informasi. Pendekatan saintifik tidak diartikan sebagai belajar sains, tetapi dengan menggunakan proses sains dalam kegiatan belajar. Dalam pembelajaran yang digunakan dengan pendekatan saintifik bagi anak usia dini, pembelajaran saintifik harus sudah mulai diperkenalkan sebelum anak memasuki sekolah, bahkan sejak anak sudah lahir. Pendekatan saintifik merupakan hal yang penting karena untuk membantu anak dalam memahami dunia, untuk mengumpulkan informasi dan mengolah informasi. Sebagai kunci dasar anak dalam berpikir secara ilmiah. Bahkan secara alami, anak memiliki potensi sendiri dalam melakukan kegiatan sains. Lalu bagaimanakah kriteria sebuah pendekatan dalam pembelajaran sehingga dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau saintifik? Berikut ini adalah kriteria pembelajaran yang dimana dikatakan sebagai pendekatan saintifik. Yang pertama adalah materi pembelajaran yang berbasis pada fakta dan fenomena, yang bisa dijelaskan dengan logika atau penalaran, dan bukan hanya sebatas kira-kira, legenda, dongeng semata, atau hayalan. Kedua yaitu tentang penjelasan pada guru, respon terhadap anak, serta interaksi pada guru dan anak, agar terbebas dari prasangka yang hanya semerta-merta, pemikiran yang subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir secara logis. Yang ketiga, memberikan dorongan dan inspirasi bagi anak agar mampu berpikir secara kritis dan analisis, serta tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Keempat yaitu juga mendorong serta menginspirasi agar anak mampu berpikir secara hipotetik di dalam melihat sebuah perbedaan dan kesamaan, dan juga tautan antara satu dengan yang lainnya dari materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan dorongan serta menginspirasi agar anak mampu dalam memahami dan menerapkan, mengembangkan pola pikir secara rasional dan objektif dalam merespon materi belajar. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris, yang dimana itu semua harus dipertanggungjawabkan. Mengembangkan berpikir saintifik harus dimulai sejak dari usia dini, yang tujuannya akan mempermudah transfer keterampilan saintifik yang dimana mereka miliki menjadi area akademik dan dapat mendukung prestasi akademik. Menurut Mullis dan Jenkins, pembelajaran pendidikan anak usia dini yang miskin dengan proses berpikir saintifik yang dimana pengaruhnya negatif terhadap perilaku serta capaian prestasi pada anak, dan dampak tersebut bersifat menetap hingga ke tahap pendidikan yang tinggi. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat membangun kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan dengan melalui beberapa tahap dengan cara mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Menurut Duckworth, pengenalan pada proses saintifik pada anak usia dini yaitu dilakukan dengan cara melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan, yaitu dengan melakukan mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban, sehingga memahami dunia dengan gagasan-gagasan yang mengagumkan.
Cara penggunaan saintifik pada kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini, yang dimana dimaksudkan agar anak mendapatkan pengalaman dengan melalui beberapa proses, yaitu adalah mengamati, menanya, mengasosiasi melakukan, dan menceritakannya yang telah dimiliki dalam kegiatan pembelajaran. Cara ini tentunya akan membantu anak untuk mencapai kesiapannya dalam belajar dan dimaknai dalam konteks pencapaian perkembangan terhadap anak. Proses belajar ditandai dengan adanya pencapaian pada tahap perkembangan pada anak yang telah berlangsung secara berkesinambungan. Mengamati adalah upaya yang menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi seputar objek. Dengan melakukan panca indera yang akan diperoleh oleh sejumlah informasi mengenai objek tersebut. Misalnya pada kegiatan belajar yang menggunakan media mangga untuk mengamati sebuah mangga, dan hasil pengamatannya berupa karakteristik mangga, misalnya pada warna mangga, bentuk, aroma, rasa, dan ukuran. Mengamati dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau dengan membandingkannya. Mangga bisa diukur dengan jengkal, dan bila terdapat beberapa mangga, maka anak akan memperoleh data tersebut bahwa mangga A lebih panjang dari mangga B, atau juga lebih pendek dari mangga C. Apabila berkaitan dengan warna pada anak, maka akan dapat membandingkan warna antara mangga yang satu dengan mangga yang lainnya menggunakan alat. Menanya adalah upaya untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang suatu objek. Aktivitas ini berkaitan dengan keingintahuan terhadap anak usia dini. Maka untuk itulah guru dapat menunjukkan suatu objek agar dapat mendorong anak untuk bertanya. Misalnya apabila saat anak mengamati sebuah mangga warna hijau dan guru dapat menunjukkan mangga yang berwarna merah atau mangga kuning. Maka hal tersebut dapat mendorong sang anak untuk bertanya dengan memberikan arahan. Misalnya, sekarang lihatlah mangga ini, dan guru menunggu sejenak. Hasil penelitian dari Yus, anak langsung merespon dengan pertanyaan yang berkaitan dengan warna. Misalnya, Bu, ini mangga juga, kok beda warnanya? Bila pertanyaan ini muncul, saatnya melanjutkan ke kegiatan ketiga, yaitu mengumpulkan suatu informasi. Mengumpulkan informasi. Berdasarkan pertanyaan anak tentang mangga yang sedang dikemukakan pada tahap menanya, maka guru mengajak anak untuk mengumpulkan suatu informasi. Misalnya, anak dapat diajak ke perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Dan guru dapat membantu sang anak untuk memberi nama mangga atau yang lainnya, sesuai dengan karakteristik pada mangga. Selain itu, guru juga dapat mengajak anak untuk mencari informasi tentang mangga dari internet. Apabila objek yang digunakan dalam materi berkenaan dengan warna dan anak bertanya tentang asal-usul warna tersebut, maka guru dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk memperoleh warna dari tanaman atau mencampur warna. Berarti dalam tahap mencari informasi dapat dilakukan kegiatan belajar dengan metode yang eksperimen. Menalar adalah aktivitas mental khususnya dalam melakukan inferensi. Dari proses inferensi akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan. Pada tahap menalar ini diharapkan anak dapat menemukan kaitan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya. Misalnya dari pengamatan dengan objek mangga yang diperoleh informasi warna dari upaya mencari asal warna yang diperoleh dari pemahaman bahwa warna berasal dari tumbuhan. Informasi dari pengamatan dan hasil mencari informasi lain yang harus diproses untuk menemukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan yang lainnya. Mengkomunikasikan adalah proses menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Mengkomunikasikan merupakan suatu kemampuan yang perlu dikembangkan terhadap diri seorang anak. Dengan berkomunikasi, maka anak mempunyai peluang untuk berbicara dengan orang lain, saling mengenal, dan menjalin persahabatan. Kegiatan ini akan membantu anak untuk memiliki kemampuan sosial emosional. Maka anak akan belajar menyadari emosi, penilaian diri secara akurat, pengontrolan diri, mengelola diri. Dari aktivitas ini, maka diharapkan anak dapat berempati dan mau bekerja sama. B. Kegiatan belajar saintifik berbasis HOTS.
Kegiatan belajar saintifik yang berbasis pada HOTS dilakukan dengan kegiatan yang sederhana tetapi melalui langkah pembelajaran yang benar dilaksanakan dengan terstruktur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.